Kan sekarang udah ada tuh hukumnya. Bisa ditangkap kalau lo icip-icip kalau lo belum nikah. Masa sih? Sekarang belum mulai pasal itu, baru berlaku efektif 3 tahun kemudian nanti. Enggak, kalau masalah ganteng saya nggak ngerasa ganteng. Ganteng kok. Ganteng banget kok. Apa ganteng? Astagfirullahaladzim. Ada orang yang komplain tentang sebuah rumah sakit, terus rumah sakitnya malah ngegugat dia, padahal kan komplain. Nah. Ya, kalau itu mah maaf kok, ini kotor Apa kok. tuh? Ini Ya ada kotor Allah. nih. Perasaan udah. Ini kotor tuh, ada debu. Kalau jadi penasehat hukum Sambo, aku akan oknum tuh bisa dari mana aja, atau geledah-geledah. Barang yang bukan milik kita tiba-tiba harus diada-adain. Aku kelihatan ganteng kalau Sedang bersidang pasti. Pokoknya maaf pokoknya aku berenang dulu clip on-nya ya. Oh, Sorry, iya, iya. Enggak, ini suaranya kok. Oke, sip. Kenapa bisa begitu ganjel? Kadang-kadang ganjen tapi nggak ada kasusnya. Ini gimana sih kok? Gimana lo? Halo, baby, where are you? Hey, 1 month I'm waiting, 1 year I'm waiting. When you come back, come to me, Indonesia. Why you always long time in Australia? I miss you so much. Yes. What? No, I'm not Banci. Baby, I'm waiting you. Okay, you send ticket now ya, book ticket. Already? Okay, I'm waiting you ya. Okay. kenapa sih, Beb? Seru banget. Gue kan kangen sama laki gue yang gue ceritain sama elu. Udah 2 abad gak ketemu-ketemu. 200 tahun ya, Nek. Emberan. Vampir tuh. Dia lama banget menetap di Australia. Gue curiga di diselingkuh deh kayaknya. Tapi dia mau ke sini. Mau kesini lah. Terus lu mau gue kan princess. Terus nanti lu mau gimana? Ketemu? Ya habis ketemu kan icip-icip lagi lah. Kan kangen-kangen dulu. Emang sekarang boleh ya? Kan sekarang udah ada tuh hukumnya. Hah? Maksud Iya, lu? bisa ditangkap kalau lo icip-icip kalau lo belum nikah. Masa sih? Ini Alemo. Iya bener. Gue udah yang pertama ditangkap, gue gak mau ditangkap yang Gak mau. Kalau gitu gue telepon laki gue dulu deh ya. Yang mana? Nggak usah. Mending kita gimana? tanya langsung aja sama orang temen gue. Tapi lu gak bohong kan? Enggak, ini orang dia mumpuni dalam legal. Really? Jadi dia lawyer juga, jadi kita bisa tanya-tanya. Sejak kapan lu berteman sama lawyer? Lu biasa kan berteman sama semenjak ada yang ganteng lawyer rupanya gue temenan. Oh gitu ya, kepincut Iya. ya, Wak? Iya, tapi dia nggak Ujung-ujung. kepincut kali sama gue doang yang kepincut. Yaudah gue penasaran. Yaudah gue pengen konsultasi nih. Iya, nanti gue panggil teman lo bisa nanya-nanya tentang hukum-hukum yang ada di Indonesia. Biar Iya. lo nggak ketengkong lagi nih. Meski hukum seorang waria juga nggak apa-apa. Ya udah, gue langsung panggil aja ya. Iya. Dia ada Koko Joseph. Halo, apa kabar? Halo. Alhamdulillah. Halo, Ma. Belum ini. Iya. Teman, bro, brother. Iya, Koko, gimana? silakan sebelah sini, Oke, Koko. kamu sini dulu lah. Kamu sini dulu, Oh, ya Koko. udah. Iya. Oke. Lemong ya. Mau Nek. nanya apa? Tadi kayaknya ada denger-denger tuh dari depan situ. Jadi gini kok, aku kan baru diceraiin sama suami aku di Australia. Aku bilang udah nggak usah pulang-pulang, udah nggak usah balik-balik ke Indo, biar aja di Australia kok. Terus aku nanya-nanya, emang teman kamu ada yang ganteng? Ada, teman aku lawyer, makanya mungkin Koko ini pangeran berkuda biru. Berarti udah biru. Iya. Dicat ya berarti ya. Kok tapi beneran guys, ini kita manggilnya apa nih Koko Joseph? atau- Joseph aja. Oh Joseph ya, oke. Iya. Jadi bener nggak sih apa yang terjadi kan RKUHP itu baru disahkan kan? Nah itu beneran nggak sih ada pasal yang emang membilangkan kalau cohabitation atau kumpul kebo bareng pacar ya? Iya. Atau begituan sama suami orang atau istri orang itu bisa ketangkep masuk penjara? Betul, iya. Di dalam sama di luar perkawinan bisa ada undang-undang baru kan sekarang. Ih, Udah Gimana gitu dong? sih. Jadi gimana dong? Jadi gimana sih kok? Jadi gimana? Gue takut deh. Jadi untuk yang sudah menikah nanti bisa dilaporkan sama suami atau istrinya. Penjaranya 1 tahun. Itu udah disahin loh Udah ya. disahin. Udah disahin. Terus kalau yang di luar pernikahan bisa dilaporin sama orang tua atau anaknya. Barangkali ada yang duda
ya kan, atau janda gitu bisa. Oh jadi kalau misalnya kayak aku single nih, terus Koko single nih, terus kita tinggal bareng tuh nggak boleh? Nggak boleh. Kalau misalkan Kalau ada yang laporin. kalau ada yang laporin. Lu pasti yang ngelaporin kan? Ngaku lu. nggak Lu bisa. jelaskan sama hubungan kita berdua. Gue nggak bisa ngelaporin, yang bisa ngelaporin sama bapak lu. Iya. Emang bapak Orang udah tuh. nggak ada. Ya udah, lu aman. Aman. Ini aman, benar. Nggak punya anak kan pasti. Belum punya anak, aku impossible kalau punya anak. Oh, Iya, jadi kalau nggak ada bisa. Aman maksudnya. Oh masih aman. Di undang-undang hanya disebutkan orang tua dan anak aja gitu. Jadi kalau orang lain ngelapor nggak boleh. Pamannya aku ngeliat kalian pacaran nih berdua, terus gue nggak suka sama lu, cinta lu ke pacaran sama kamu. ya nggak boleh lah Nggak kalau bisa, kayak nggak gitu. bi- Tapi Hubungannya apa sama lu? Lu Ya, kan kali aja gua laki-laki, gue cemburu. perempuan, dia laki-laki. Kali aja gue cemburu kan. tapi ya kan? untuk pasal itu masih ada apa yang bagusnya nih. Kenapa tuh? Bagus. Sekarang belum mulai pasal itu, baru berlaku efektif 3 tahun kemudian nanti, Oh, oke. gitu. Jadi sekarang masih boleh. Oh gitu. Jadi Ya Koko, iya. maaf Koko, aku beneran dulu clip on-nya ya. Oh, Sorry, iya, iya. Enggak, ini suaranya kok. Oke, Jadi sip. kurang ini kok nih. Nah, oke kan? Oke, Nah, udah oke. malah nanti nggak nyala nih. Iya, ini tadi udah nyala. Ini ngomong-ngomong, ini kan spesial banget. Ini Koko Joseph kita undang di opera ya. Thank you, Nuansanya thank you. TBL Takso bareng Lucinta Luna. Betul. Koko udah kenal kan sebelumnya sama aku? Udah dong, siapa yang nggak kenal Lucinta Luna? Masa sih? Iya, Makanya lu follow-followan deh, jadi biar Iya, bisa iya. Udah, tanya-tanya. gua udah follow Oh, kok. Din. Ngomong-ngomong Koko Joseph kabarnya gimana? Kabar baik dong. Iya. Iya. Umur berapa kok kalau Umur adalah di bawah 40 lah. di bawah 40? Sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk ya pastinya kerja sebagai pengacara ya. Oke, Sidang-sidang gitu. Biasanya yang kasus yang ditanganin apa aja tuh? Kasus yang tanganin banyak sih. Kalau saya lebih sukanya ke hukum perdata nih, karena hukum perdata itu kan ngomongin tentang bisnis ya. Oke. Saya lebih suka yang hasilnya itu jelas gitu, Oh. daripada untuk menjarain orang untuk apa, tapi kerugian secara materinya nih nggak dapet gitu. Kecuali ya kriminal, kita harus tetap bawa ke pidana juga. Oh gitu. Oke nih kok, aku pengen nanya, apa benar dulu Koko nih pernah diseret sama ibu sendiri ke dunia hukum untuk jadi mesin pemenang debat? Emang dulu cita-cita Koko tuh apa sih? Sebenarnya dari dulu tuh kan saya anak tunggal ya. Jadi seperti anak ABG pada umumnya cuma main-main gitu. Cuma pas waktunya udah harus kuliah udah langsung diarahin gitu. Kamu harus jadi ini. Soalnya kan lebih bagus diarahin gitu kan dari awal gitu ya. Jadi punya pengalaman lebih gitu. Jadi saya dari pertama kali masuk kuliah tuh udah memang belajar debat, setiap hari telepon sama ibu saya. Saya dari daerah nih, dari Cirebon dipindahin ke Jakarta itu kan nggak enak ya pasti ya. Biasanya di daerah terus ke Jakarta kan pasti berbeda semuanya gitu. Tapi benar-benar dipaksa untuk kuliah karena Kuliahnya hukum. Iya pasti Oh, dong. jadi Nggak mungkin jadi yang ini karena lain. paksaan Koko Bu- masuk jadi Enggak, lawyer. maksudnya diarahkan, bukan Diarahkan, dipaksakan. Diarahkan, saya suka juga jadi masuk ke situ karena apa di Jakarta? Karena fakultas hukum yang bagus-bagus Jakarta, unggulan. Oke. Jadi dari Cirebon tuh. Dari Cirebon. Jadi kamu asli Cirebon? asli Cirebon. Ada ya Cirebon kan? Kayaknya Elman, kayaknya aku harus kenal sama ibunya Koko Yosef ya. Tapi Biar apa? Kalau aku udah kenal sama ibu Koko Yosef, otomatis kan aku udah akrab nih. Nggak Pasti kenapa nanti gua ibunya bakal ngomong ini. dilaporin. Enggak, pasti nanti ibunya si Koko gitu. Udah, aku udah kenal sama Lucinta Luna, dia orangnya baik. Udah, kamu nikah aja sama Lucinta Luna. Betul. Nah. Tapi emang ibunya dulu lawyer juga nggak sih? Oh enggak, nah jadi nih ya mungkin menurut saya ini kelebihan ya. Biasanya kalau pengacara itu background keluarganya ada hukum, pasti entah saudaranya atau siapa. Kalau saya tuh nggak ada yang background hukum sama sekali gitu. Jadi saya bener-bener di Jakarta tuh dari nol banget gitu. Dan perlu dijelasin juga, mau Kapan sharing itu sedikit. Koko waktu ke Jakarta? Tahun berapa? 2013. 2013. Iya. Belum ada teman sama sekali Belum orangnya. ada teman sama sekali. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah banyak. Udah dong. banyak. Sekarang 2022, kamu iya. nggak punya kalender kah? Maksud aku kalau misalnya nggak banyak teman kan boleh lah tambah satu gitu. Kalian dari iya. teman kan lebih deket lagi. Kan udah temenan di Instagram. Iya kan bisa lebih deket lagi. Gitu. Nih kalau boleh tahu nih Koko kan udah banyak followersnya di TikTok juga, di Instagram juga. Sebenarnya tujuan dari Koko ngonten tentang pasal-pasal hukum di Indonesia tuh apa sih? Pastinya untuk edukasi pasti ke masyarakat ya. Ya yang mengedukasi tentang hukum bukan saya aja, pastinya udah banyak. Tapi saya mau buat itu lebih easy gitu. Orang kan pikir kalau hukum itu susah, ribet. Saya dibikin TikTok itu seminimal mungkin. Iya, karena cuma 3
menit kan? Bukan 3 menit, saya bahkan bikin di bawah 1 menit. Ah, Di bawah 1 menit pun saya bikin lagi yang 20 detik kalau bisa. Gitu. oke. Jadi orang pas baca sedikit langsung paham. Orang zaman sekarang kan pasti kan nge-scroll nggak mau lama-lama dong ya kan pastinya. Ya pastinya bisa memberikan edukasi. Ya, that's it. Tapi sebenarnya hukum tuh susah nggak sih? Hukum itu kayak Untuk kalau dijelasin ke orang awam kayak kita, kayak lu cinta gitu. Iya, iya. Ya kalau dibilang gampang, nggak gampang, susah juga nggak susah. Saya kan memang di bidang hukum udah hampir 10 tahun ya. Tapi kok ya, tahu gitu dulu waktu aku masuk penjara, aku pengennya Koko yang ngajuin Iya. ini aku. Oh, iya. Tapi kamu Kenapa telat sih gua kenalnya? Tapi kamu udah pernah ngerjain kasus artis gitu, udah pernah? Artis belum sih kalau artis. Oh boleh lah kalau misalnya aku sih kasusnya kasus apa aja lah. Apa Kasus aja? pernikahan di luar nalar gitu. Di luar nalar. Pernikahan di luar nalar. Di luar nalar ya. Berarti kalau Koko itu suka main TikTok, otomatis kan saingan gue anak-anak TikTok semua pasti banyak banget fansnya. Enggak juga lah, kalau dibanding sama kamu sama Herman ya beda lah. Nah, Iya. Ko Yosef ini kan punya wajah yang sangat-sangat ganteng. Apakah ada niatan untuk terjun ke dunia entertainment selain lawyer, Iya. entah acting, entah jadi model, entah jadi suami calon Lucinta Luna? Iya. Jadi Karena kalau- lawyer itu kan juga acting dikit lah depan klien. Iya. Iya. Enggak, kalau masalah ganteng sih saya nggak ngerasa ganteng. Ganteng Jadi- kok. Ganteng banget Koko. Sumpah ganteng. Astagfirullahaladzim. Gue bela-belain sampai nelpon suami gue ya. Udah nggak usah kesini lagi. Aku demi Koko loh. Iya, ada nggak sih kepikiran Iya. untuk pindah ke entertainment deh? Jadi gini, kalau saya kan memang orangnya pekerja keras gitu ya. Kalau pekerja keras mah apa aja dikerjain yang ngasilin uang asal itu bener ya. Pasti bintangnya Taurus ya. Taurus bukan. Apa? Apa yo? Bintangnya apa? Apa yo? Kalau aku Gemini kok. Saya Virgo. Oh Virgo sama Gemini cocok. Sama-sama Bebek. karismatik. Virgo red flag. Enggak. Terus kok. Ya gitu. Jadi kalau ada tawaran untuk jadi main film kah atau apakah bakalan diambil dong? Kalau aktingnya memang saya suka, masih masuk, saya bisa jalanin, saya pasti ambil. Kita tunggu kalian ya. Iya. Tapi lu premier kita berdua ya. Premier apa? Ya kalau pamannya kamu ini kok. Oh, film. Main film. Iya, main film, Amin, terus semoga. premier kita berdua. Iya, Berarti karena Koko kan- itu termasuk orang kalau misalnya diajak main film, dia harus nurut ya. Kalau tiba-tiba sutradaranya, siapa nih lawan mainnya? Lucinta Luna. Ada adegan apa? Adegan panjang. Adegan panjang. Enggak apa-apa, it's okay. Saya nggak usah jauh-jauh, barangkali aja bisa sama Opera Entertainment ini. Oh, amin. Wah, oke. Ayo, Nanti ayo. lu baca kontrak gue ya. Iya. Enggak, masalahnya memang di Indonesia ini belum ada loh ya film-film kayak di Korea gitu yang tentang lawyer gitu. Belum ada ya? Belum ada. Makanya itu ini opportunity Koko bagus banget nih. Apa? pecinta drakor juga ya. Iya, nggak tahu aja lagi ngehits kan sekarang kan. Koko aku yang main tangan Koko ya. Ya. Nah, Niko ya sambil lulus pernah nggak sih ada pengalaman unik ya selama jadi pengacara? Pengalaman unik banyak lah pasti. Contohnya? Yang unik itu kalau sengketa bisnis kan udah jelas dia kan pasti mau prestasi apa, saya perlunya digugat ke pengadilan mendapatkan putusan sesuai sama ganti ruginya gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi biasanya yang seru-seru di bidang keluarga sih biasanya. Yang perceraian itu kan banyak klasifikasinya ya. Orang-orang yang saya tangani ada yang menengah, ada yang level atas gitu ya. Permasalahan level atas pasti beda sama yang menengah kayak gitu. Misalkan ributnya tentang selingkuh ada yang sesama jenis, ada loh. Udah Itu ada tuh, selingkuh ada. sesama jenis, terus manggil lawyernya Koko Joseph. Iya. Itu yang ada kok, Kurang pening nih, ajar kasus ya. apa lagi Ya kalau kayak gitu, gini? ada yang kayak gitu, ada yang kelainan Ada yang anak dua seksual. kok. Ada, kelainan seksual. Kelainan seksual juga ada. Ada yang suaminya pertama kali minta bermain lebih dari satu perempuan. Oh, jadi Akhirnya kayak setelah udah dikasih hati, malah lebih kurang ajar lagi. Malahan yang partnernya itu yang udah di-approve sama istrinya itu dihamilin dan sebagainya, banyak lah yang aneh-aneh. Pokoknya yang datang ke pengacara tuh nggak mungkin yang kasusnya Baik-baik flat aja kayak gitu. gitu. Pasti aneh. Pasti anak-anaknya udah pasti parah gitu. Terus Nggak mungkin kalau- orang pakai jasa pengacara yang biasa-biasa aja tuh. Terus kalau kayak gitu pernah ditipu sama klien nggak kok? Pernah sekali. Pernah, itu kasus apa kok? Boleh cerita dong. Jadi gini, jadi namanya kan kita jualan jasa kan ya. Jasa kita pasti kasihan kalau ada yang kurang mampu dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi yang namanya klien tetap manusia gitu, pasti ada aja jahatnya. Jadi saat saya udah kasih ya udah boleh tempo beberapa itu nggak dibayar kayak gitu. Jadi mulai sekarang masalah saya finansial ya, masalah budget ya. finansial. Kasus apa yang sering Koko tangani selama jadi pengacara? Kasih tahu dong kasus paling bahaya yang pernah ditangani.
Yang paling berbahaya tadi kan saya udah jelasin, saya seringnya bisnis kan, gugatan-gugatan perdata yang pastinya jumlah kerugian. Nah, kalau di hukum Indonesia itu boleh menggugat kerugian immaterial. Sementara kalau saya mempresentatifkan perusahaan yang kecil, menggugat perusahaan yang lebih gede. Zaman sekarang perusahaan gede itu nggak pasti bayarannya itu bener loh. Banyak malah perusahaan gede yang bayar itu ngaco gitu. Makanya itu perlu digugat. Kalau menggugat perusahaan gede itu lebih bahaya karena mereka punya power money. Iya benar. Gitu. Pernah aku juga gitu pernah lihat ada orang yang komplain tentang sebuah rumah sakit, terus rumah sakitnya malah ngegugat dia, padahal kan komplain. Ya, kalau itu mah jahat banget itu. Itu jehong. Enggak. Tapi yang lebih parah lagi kalau perusahaan yang lebih kecil menggugat yang besar. Yang besar ini kan walaupun bayarnya nggak benar, tapi dia punya budget nih, hati-hati nih. Apalagi saya itu bisa di searching di Google, udah jelas tempat saya di situ. Searching aja nama saya, pasti kantor saya keluar. Dan saya pun setiap hari di situ, pasti ada aja orang yang jahat, tiba-tiba di depan, hitam-hitam apa, ya namanya. Serem ya, Wak. Kayak Koko nih, Koko kan misalnya nanganin kasus, berarti kan Koko itu kan orangnya netral ya, misalnya meskipun nggak netral dong. nggak netral. Nggak netral. Kalau misalkan pengacara pasti memihak, nggak mungkin netral. Meskipun misalnya itu yang klien Koko kan bisa tiba emang itu salah, tapi tetap Koko tuh pihak di tempat yang salah. Kan harus kayak gitu. Harus Itu nggak boleh kok. Bukan Nanti dimarahi Tuhan loh. Lagunya Aurel, gitu. Bukan masalah duit, tapi memang profesi pengacara itu diadakan untuk membela hak dari orang yang diduga bersalah. Gitu. Jadi walaupun dia bersalah harus tetap dibela hak-haknya. Kayak dulu ya, Elman. Perang Dunia Kedua itu udah jelas ada yang melakukan Holocaust, ngebunuh jutaan orang. Tapi itu udah tetap pasti salah. Udah pasti salah ya kan? Apakah dia nggak dibela? Tetap dibela gitu. Tapi harus ngikutin persidangan yang ada dan sebagainya. Ujung-ujungnya di-hang, die by hang juga gitu. Terus Kok nih ya, kan Koko kan juga istilahnya kan pengacara nih. Meskipun pengacara, Koko juga pakai pengacara di atas lagi nggak? Kalau misalnya tiba-tiba Koko tuh kena kasus sendiri gitu loh. Enggak lah. Bisa? Misalnya bukan. Kalau saya terjadi satu kasus sama saya, pasti ada pengacara lain. Masalah dia di atas saya atau enggak, yang penting ada pengacara lain. Attorney gitu. lah ya. Maaf kok ini kotor Apa kok. tuh? Ini ada kotor nih. Perasaan udah Ini kotor tuh ada debu. Ada debu kelihatan banget debunya. Karena dia bening banget deh, kelihatan debu. Gitu. Jadi bakalan harus punya attorney juga ya seorang lawyer. Ya kebetulan saya juga punya kantor hukum sendiri, jadi memang Di mana boleh lah kapan lah. Iya, kita main-main kan, kita juga pengen belajar tentang legal. Pasti tiap hari akan kangen kalau aku bawa nasi rantang tiap hari. Aku bawa nasi rantang kayak kok. catering ya. Iya. Gue juga bener bawa kita adu rantang deh nih. Kok aku mau nanya nih, aku kan sebenarnya buta hukum ya. Kalau misalnya ada nggak sih hukum jual diri kayak gitu? Kalau misalnya kayak cewek nih untuk menyambung hidup, dia jual diri, itu sebetulnya jadi escort lah, jadi escort itu sebetulnya ada pidana nggak sih kayak gitu? Ada pidananya sekarang itu yang kumpul kebo tadi kan belum mulai tuh, belum efektif. Sekarang sih berarti kalau yang berbau kayak gitu tuh masuknya ke perzinahan biasa. Tapi itu kena hukum bukan, juga. perzinahan itu kan melakukan hubungan seksual bersama suami atau istri orang lain gitu intinya. Berarti kalau mami prostitusi tapi kan itu nggak ngerugiin orang, itu malah menguntungkan orang. Nah kan jual body, jual badan gitu loh. Kalau prostitusi itu nggak ada pasalnya tuh. Biasanya prostitusi itu diaturnya di perda-perda. Oh, peraturan iya, daerah. peraturan daerah kayak gitu. Nah, peraturan itu kan bertingkat dan berjenjang-jenjang kan ada. Nah, makanya sekarang digaungkan RKUHP karena KUHP itu punya tingkatan undang-undang yang tinggi di bawah Undang-Undang Dasar sama TAP MPR. Gitu. Nah, ini tentang pasal-pasal RKUHP yang udah disahin ya. Menurut Koko pasal mana yang Koko kurang setuju? RKUHP tuh saya jadi gini sebelum kritik ya, saya mau apresiasi dulu buat pemerintah lah pastinya. KUHP ini nggak mudah loh, Man. Udah 104 tahun negara kita pakai KUHP ini. KUHP ini juga saya udah nunggu dari zaman dulu. Saya udah nunggu lama. Ini kapan disahkan? Masa bikin KUHP kayak gini aja nggak jadi gitu. Nah, namanya juga KUHP dibikin sama manusia. Pasti nggak ada yang perfect pastinya ya kan. Yang penting saya apresiasi udah ada hukum buatan Indonesia sendiri. Di balik banyak kekurangannya. Kalau misalkan ditanya apa sih kekurangannya, banyak yang kontroversial sekarang. Tapi kalau saya disuruh pilih satu, saya keberatan sama undang-undang yang korupsi itu loh. Oh, yang diturunin ya, cuma 2 tahun. Bukan diturunin, Man. As you know, jadi
sebenarnya yang memberi dulu minimal memberi korupsi ya, memberi dulu minimal itu 4 tahun ya kan, dikurangin jadi 2 tahun. Pemerintah yang melakukan korupsi itu dinaikkan jadi 2 tahun dari 1 tahun, kan beda. Pemerintah yang harusnya punya power harusnya lebih tinggi dong. Kenapa yang memberi malah lebih tinggi? Jadi sekarang tuh pemerintah berdalih pasal itu untuk equality before the law, semuanya sama di mata hukum, betul. Iya, kadang suka hukum itu suka beda-beda. Tapi menurut saya itu masih kekecilan, man. Harusnya berapa? Bukan, maksudnya itu kan hukuman minimal. Maksimalnya itu ada penjara seumur hidup sama penjara paling lama 20 tahun sebenarnya. Tapi janganlah dibilang paling terendahnya segini. Sementara korupsi ini kan kayak benalu ya di negara kita ini. Harusnya jangan dikasih yang paling rendah gitu. Ya mungkin kalau misalkan pengen diubah, mau disamakan ya dinaikkan jadi 5 tahun kayak gitu. Apalagi sekarang ada remisi, ada pembebasan bersyarat gitu kan, jadinya tidak menakutkan lagi untuk orang itu. Nah ini kok ya, siapa sih kok role model pengacara kok di Indonesia? Oh nggak ada lagi dong, semuanya pasti sama. Kalau anak-anak hukum ditanya pasti Hotman Paris. Masa sih? Oh berarti kok ngefans juga sama ngefans pasti Hotman Paris tuh dosen saya waktu TKPA. Jadi ada pendidikan khusus profesi advokat gitu. Beliau dosennya kebetulan. Tapi kan Om Hotman Paris kan juga sempet mengcounter RKUHP ini kan, katanya dibilangnya ini salah bukan praktisi tapi lebih ke profesor yang ngebuat gitu kan. Betul. Ya itu kamu juga sebenarnya sama RKUHP ini setuju apa enggak sih? Ada yang setuju, ada yang gue takut dia ngomong kayak gini tapi nggak. Gue takut dihujat sih. Jadi menurut saya KUHP ini ada yang banyak multi tafsir kalau menurut saya. Jadi nggak apa-apa kalau Hotman Paris pengen bilang oh nanti ada penggerebekan dan sebagainya, itu bisa terjadi. Kalau mau itu nggak terjadi, pemerintah kemarin ada yang di podcastnya sebelah juga ya kan, nggak bisa digerebek polisi, nggak bisa tapi nggak ada undang-undangnya, nggak ada landasan hukum. Sementara Hotman Paris pengacara, saya pengacara, harus punya landasan hukum. Kalau misalkan pengen nggak ngebolehin seseorang untuk melakukan hal itu, di situ nggak ada tulisannya polisi nggak boleh menggerebek, padahal di KUHP itu ada polisi boleh menggeledah. Hati-hati. Makanya dari situ kita sebagai praktisi hukum mengkritisi ke pemerintah itu jangan sampai kita multitafsir nih. Nanti di masyarakat banyak penegak hukum yang oknum gitu ya kan, melakukan yang aneh-aneh, penggerebekan dan sebagainya kayak gitu. Contohnya aku dulu pernah ya gitu lah, nggak mau cerita lah. Tapi waktu itu ada lawyer nggak sih, Beb? Aku dulu ada lawyer, tapi kan namanya masih polos, aku nggak ngerti hukum juga kan. Sama yang namanya oknum itu kan kadang kan oknum tuh bisa dari mana aja, atau geledah barang yang bukan milik kita tiba-tiba harus diada-adain. Itu sebetulnya aku udah pernah mengalami kejadian itu, makanya sampai situ aku udah tutup buku, udah aku nggak mau lagi berkaitan sama masalah hukum, nggak berani juga aku nyenggol-nyenggol orang. Kadang orang kalau udah dendam sama aku, dia tuh bisa main-main sama oknum, maksudnya entah dia nyuruh sana sini. Iya, makanya itu hukum itu nggak boleh buat main-main. Orang yang punya masalah hukum hidupnya pasti nggak tenang, walaupun kecil walaupun kecil, pasti malam tuh pasti kepikiran dan sebagainya. Iya, pasti nggak mungkin ada orang yang punya masalah hukum nggak kepikiran, walaupun dia orang berduit ya, orang kaya, tetap aja saya punya kok orang yang banyak usahanya di mana-mana, tapi tetap saat berhubungan nggak pernah tenang. Nggak tenang, betul. Udah makanya kita jangan kayak gitu. Jadi kita hidup adem ayem aja. Iya. Makan nasi sepiring berdua aja udah bersyukur ya. Kalau mau di Bangkok, Beb, ngapa-ngapain Iya. deh. Itu. Nah kok ya kan tadi kan kita udah bertanya-tanya tentang hukum ya, jadinya kan aku udah tau lah ilmu tentang hukum sedikit-sedikit ya lah. Nah sekarang kita nih mau adain challenge kok ya, pokoknya kok Joseph ini harus jawab cepat. Siap nggak? Siap. Kalau nggak siap nikahin aku. Siap kok. Oke. Ya Allah, kaget banget gue. Bener. Jawab cepat, lugas, dan terpercaya. Ember. Gue dulu apa lo dulu nih yang nanya? Dulu, boleh. Ya udah. Aku mau nikah kalau ketemu cewek Yang mau sama saya. Ya aku mau. Aku mau lah kok. Aku mau kok. Yang mau sama saya aja cukup. Ya saya mau lah kok. Tapi ada tipe nggak sih kok? Nggak ada tipe apa, tipe kurang cantik bisa masuk klinik, tinggal masukin klinik. Kurang Berarti, baik tinggal diajarin. Enggak, tapi kayak mamanya kayak secara fisik, atau lu ngelihat fisik, atau mamanya lu lebih ngelihat kayak kebaikannya. Iya, sebenarnya kalau yang cantik personality. pasti banyak, tapi kan belum tentu dia mau sama saya. Yang pertama tuh mau sama saya, kurang cantik saya masukin klinik, beres. Iya, jadi Ko Yosef ini suka merendah ya, katanya nggak ada yang mau sama saya. Jelas-jelas yang depannya Ko Yosef banget. Suka aja yang merendah banget gitu ya. Jalan. Ya Allah. Lanjut. Anda. Aku kalau jadi penasehat hukum Sambo, aku akan Membela hak-haknya.
Oh, Tapi kan banyak yang Tapi kontra. kan banyak yang itu. Iya tetap aja Sambo juga manusia. Iya, oke. Harus tetap di muka persidangan harus equality before the law tadi. Oke. Tapi kalau mamanya dihujat gimana? Siap dihujat. Kalau kamu dihujat. Dihujat ya nggak apa-apa resiko karena sesuai undang-undang harus membela harus memperjuangkan hak-hak Manusia. dari terdakwa ya. Berarti emang pengacara itu profesional ya. Iya, Benar-benar harus walaupun membela sebenarnya hak-hak. walaupun kamu sebenarnya juga nggak pro gitu sama dia gitu. Iya, walaupun kita lihat dia salah misalkan di mata kita, tapi kan salah itu hanya setelah putusan pengadilan gitu. Kita harus membuat dia tidak ditempatkan di posisi orang yang bersalah. Tapi kalau kayak gitu kok ada kepikiran menanggung dosa nggak sih? Ya gitu. Sempat kepikiran kayak gitu. Cuma tetap aja kalau di agama saya itu harus menurut sesuai sama hukum yang ada di negaranya masing-masing. Oke. Jadi saya pikir itu bagus ya. Menurut saya juga pengacara profesi yang terhormat ya. Oke. Iya. Alright, next. Aku kelihatan ganteng kalau Sedang bersidang pasti. oh iya. Iya. Oh iya. Bukannya oke, pas baik. lagi kayak abis lagi make up lagi Nih dalam keadaan kayak gini nggak kelihatan ganteng nih Nggak, kok. maksudnya Ya, kayak biasa abis aja lah. abis mandi gitu pakai gel. Kayaknya Oh, ya gua nggak keren. tahu kenapa ya, udah seneng aja gitu kalau lagi di pengadilan terus ada tantangannya gitu kayak ngerasa keren. Walaupun kadang-kadang sidang tertutup loh. Kadang-kadang cuma dilihat hakimnya doang kan nggak ada siapa-siapa cuma lawannya doang kayak ngerasa ganteng aja gitu. Tapi kok biasanya kebanyakan kalau laki-laki itu kelihatan ganteng itu kalau pas bangun tidur ya. Bangun tidur mah Pas bare fetch gitu, bare fetch. enggak sih, nggak pernah merhatiin juga sih, biasa aja. Bangun tidur ya bangun aja. Tapi berarti emang Yang kamu bangun. udah passion banget lah ya sama Iya. Kenapa? Apa lu bilang apa? Lu bilang apa, Cong? Lu bilang apa? Enggak, tadi bangun tidur maksudnya. Ya itu tadi gue mau jelasin dikit. Kalau orang mau jadi pengacara itu sangat gampang, semudah membalikkan telapak tangan. Lu tinggal sekolah, ngikutin ujian ini, ngikutin pendidikan ini, pasti jadi pengacara. Tapi belum tentu Tuhan bikin memperbolehkan lu jadi pengacara. Contohnya yang paling susah tuh mendapatkan kepercayaan klien. Susah banget itu pertama kali. Enggak semuanya kayak gitu, banyak teman gue yang gak ada kasus juga banyak gitu. Jadi dengan gue jadi pengacara kayak gini, gue merasa direstui oleh Tuhan untuk jadi pengacara. Amin. Tapi Ko Yosep ini ada menentukan target nggak sih? Misalnya sebulan gue harus dapat 10 klien gitu. Ya pasti semua orang pasti mau sebanyak Sebanyak-banyak. mungkin. Sebanyak Cuma, mungkin. cuma kan berusaha aja gitu. Kalau dilihat orang ini bisa dipercaya pasti banyak kok. Dari mulut ke mulut pasti kayak gitu tuh. Jasa pengacara juga nggak bisa dijual, kayak banyak kok yang datang sama saya di sosial media kayak gitu. Kok perceraian berapa, ngurus ini berapa, itu saya nggak pernah jawab. Karena apa? Karena saya sangat profesional. Setiap datang ke sama saya harus konsultasi dulu, karena saya jual jasa pengacara bukan kayak jualan beras. Iya betul. Gitu. Jadi saya harus tahu dulu apa bisa diselesaikan di luar pengadilan atau enggak, karena menurut pengacara itu ada ultimum remedium. Jadi kalau misalkan nggak penting-penting banget, nggak usah masuk pengadilan lah. Ngerepotin pengadilan buat apa? Kalau kita bisa selesaikan di luar pengadilan, biaya lebih murah dan sebagainya, why not? Cuma kan orang kita pengennya cek-cek harga. Nggak apa-apa, terserah, itu tipikal orang masing-masing kan. Tapi kalau di saya nggak bisa kayak gitu. Alright. Next. Paling sebel kalau dapat klien. Yang kayak gimana? Ganti. Oh, berarti pernah dong ada klien yang jatuh cinta sama Anjir Ko. itu kliennya. Itu kenapa bisa begitu ganjel? Kadang-kadang ganjen tapi nggak ada kasusnya. Saya kan Dibuat-buat. Iya, maksudnya Coba ceritain. Coba ceritain ini Ceritain. pasti gara-gara mungkin Koko tuh suka FYP TikTok. Iya, Jadi jadi cewek-cewek banyak. TikTok tuh suka Iya. pengen tahu pengen ala-ala Iya, terus kadang-kadang ngawur gitu, bikin masalah aja, cuma kayak pengen ketemu. Maksudnya kalau misalkan nggak ada masalah ya jangan dibikin masalah gitu. Terus tapi emang ada gitu. Terus Ada. yang paling maksud yang Sampai beneran ketemu nggak tapi? iya Sampai lah. Terus udah kan kayak gitu. kantor saya jelas tempatnya. Kasusnya apa kasusnya? Kasusnya kadang-kadang bilangnya punya utang lah, ngutangin orang gini lah, padahal nggak ada. Kadang-kadang gitu. Oh tapi sempat dicari tahu juga. Sempat dicari Iya, tahu lah, maksudnya. Berarti niat banget ya Iya. itu cewek. Ya Allah ganjel. Cewek lu niat banget, gak ada kasus juga. Tapi dari situ Buat Koko kasus juga. sama kita berdua. Tapi kan sebagian banyak cewek-cewek yang ganjen misalnya sama Koko ya untuk Nggak banyak sih, cuma beberapa. cuma beberapa. Ada juga nggak Koko tuh selain dia ganjen tapi Koko pernah kepincut juga nggak sama klien yang cantik? Enggak sih, jadi saya pikir gini, kalau ini kan konsultasi kan saya harus nanggepinnya secara profesional gitu ya. Saya nggak mau ngegodain klien saya sendiri, apa nggak pernah. Tapi di drama Korea banyak kok ada yang lawyer jatuh cinta Kalau sama kayak kliennya. gitu nanti orang-orang pada nggak nyaman, pada nggak nyaman. Kalau mau kerja, jangan kayak gitu-gitu. Mau apa? Jadi jelek ya image-nya. Image-nya jelek, betul. Saya kalau profesional nggak mungkin saya ladenin kayak gitu. Oke, next ya.
Ini gua apa lo ya? Lu. Kalau aku nggak jadi pengacara, aku jadi Pebisnis. Oh. Iya. Kalau menurut saya semua orang pasti ujung-ujungnya pebisnis lah. Cuma kalau kita kan profesi ya. Jadi pasti semua orang pasti mau berbisnis. Saya juga sama. Kalau punya kesempatan berbisnis, saya mau berbisnis. Gitu. Oke. Kira-kira bisnis apa tuh? Nah itu belum ada. Makanya tadi saya bilang Tuhan menempatkan saya jadi pengacara, ya saya jalanin di sini. Gitu. I see, Saya menghasilkan uangnya di sini, cari makannya jadi dengan profesi ini ya saya kerjakan dengan semaksimal mungkin. Berarti belum ada terfikirkan untuk bisnis apa gitu. Pikiran banyak, cuma yang direalisasikan dan menghasilkan kan belum ada. Belum ada. Jadi saya fokus benar-benar sekarang tuh di pengacara ini. Gitu. Enak juga ya jadi pengacara ya. Kata siapa? Ya Saya dengerin tadi kan doang. pokoknya ngomong kayak gitu, aku ngerasa kayaknya enak tiba-tiba ada klien, misalnya ada yang ganteng gitu ya, tiba-tiba dia ganjen juga sama aku. Kalau itu sih aku bisnisin juga. Tapi kalau nggak ganteng gimana? Iya, Oh, kalau ya jadi udah. dong gimana? Aku kerjain. Geli nggak? Aku kerjain. Kalau aku gitu Ya orangnya. kadang-kadang kayak gitu kan. Makanya lu nggak jadi lawyer. Yang datang ganteng katanya. Kalau nggak ganteng gimana? Kalau nggak ganteng gimana? Males juga. Ya kan? Ya udah Iya buruan juga deh, sih. buru-buru deh. Iya Kasus lu juga selesai, gue sih. selesai. Oh iya bener. Oke, sekarang kita punya games lagi nih ya. Sekarang kita akan bermain games yang berjudul Couple Cotton Challenge. Tadi maksudnya maksudnya ini korek kuping di Bukan. Jadi, coba bisa diganti. Caranya adalah, cara mainnya Lucinta dan Ko Joseph masing-masing akan memegang kain, lalu tangannya bersilang sampai bisa mengeluarkan diri dari masing-masing. Gitu. Maksudnya kain apa ini? Jadi main Kain kain-kainan. Coy, tak. Kenapa nggak usah pakai kain gitu? Tanpa selebar kafan gitu, kain gitu maksudnya. Lenji dong, Nek. Oke, kita udah siap ya mau main games Couple Cotton Challenge. Udah gua kasih tahu ya gimana caranya. Sekarang Jadi silakan ini- berdiri. Oke, kita berdiri, terus gandengan tangan. Mau kawin lu. Iya kan ada marawisnya nanti. Nah, terus udah gitu kayak lo mesti masukin ininya harus disilang. Aku Oh, biasanya gini. dimasukin loh, bukan masukin. Apa coba sekali-sekali jadi top. Oke, ini begini. Iya. Oke, nanti pokoknya entah gimana caranya lo harus bisa lepas itu semua ya. Jadi lo Oke. mesti lepas dari Ko Joseph mesti lepas dari Lucinta. Kalau aku mah siap dilepasin apapun. Dilucutin ya. Coba ya. Waktu cuma 2 menit. Hah? Iya 2 menit. Gak bisa nambah. 2 jam. Nanti kalau mamanya 2 menit lo belum juga 2 menit kok belum keluar. Nah, makanya dengerin dulu. 2 iya. menit kalau belum lepas, Iya. belum klewi nih. Heeh. Nah nanti ditambahin. Oh, gue pikir gantian elu. Enggak lah. Itu menanti off Oh, iya, kamera. oke. Oke, are you ready? Ya. Yes. 1, Ya. 2, 3. Gimana? Oke. Coba kamu sini. Di sini. Nah, Kita lihat terus coba. seberapa cucot, seberapa pinter Lucinta dan Ko Joseph untuk keluar dari rintangan ini. Nah, coba sok. Gini kali ya. Iya. Nah, Oke. nah gimana? Gimana sok? Gini. Dia, salah. bukan. Oh, Nah, lo salto nih. Coba deh. Coba turun, Oh, iya. Turun. Enggak. Iya. Gimana sih kok? Coba iya, turun, aku turun. Kaki Coba turun. kaki lo. Iya, sok. Ini aku turun nih kok. Kaki lo. Enggak bisa. Kaki lo. Coba. Ya, kok agak naik, agak turunan, sorry. Agak turun. Terus, nah tuh. Ini gimana sih? Ini gimana sih kok? Gimana lo? Naik. Tadi udah bener tangannya di situ dia. Oh, iya, Kayaknya gitu. coba deh. Coba kayang, Oke. coba. Udah belum sih? Oh, Gini, belum, masih 1 menit gini. lagi ya. Terus, turun. Coba turun. Ini. Turun. Kamu turun. Nah. Turun. Kaki Iya. lo. Oh, iya. Bisa enggak? Gimana nih? Keluar Kayaknya lagi. salah deh. Ya. Nah, gini. Lu gimana? Gimana? Eh, Gini, coba turun. Ah. Coba turun. No. ribet ya hidup. Nah, coba. Kaki lo naik. Nah, Nah. Ya. Itu. Ya. Dalam 35 Iya. detik ya saya. Ya bisa, ya Allah. Yeay, ternyata kalian serasi ya saya. Iya dong. Weh, gimana rasanya udah bisa serasi sama Ko Joseph? Rasanya kayak kita akan menunggu 9 bulan habis itu Oh, aku iya. akan pergi ke dokter. Enak juga ya, capek. Mungkin Ko Joseph ada nggak sih pesan-pesan buat orang yang mungkin belum melek hukum ya gitu? Iya, ya. Ada pesan nggak? Kalau belum melek hukum ya lihatlah sekarang di sosial media banyak orang yang
kasih edukasi hukum. Contohnya terus Anda? Iya, terus apa namanya, hukum itu tahu nggak tahu harus dianggap tahu ya. Jadi hati-hati. Misalkan nggak tahu, kalian melakukan kesalahan yang ada hukuman pidananya, ya kalian harus masuk pidana walaupun kalian nggak tahu. Oh gitu. Jadi lo harus pinter, setidaknya baca-baca lah. Iya, harus tahu kalau itu. Harapannya apa kok untuk hukum-hukum yang ada di Indonesia? Iya. Kalau masalah undang-undangnya sih ya nggak ada yang sempurna memang, tapi yang lebih dipentingin tuh penegakan hukumnya aja sih kalau ke saya. Betul, gitu. betul. Orang-orang yang menangani itu harus sesuai sama amanat undang-undang gitu. Betul. Dan jangan melanggar hukum. Iya, jangan belok kanan, belok kiri, nggak bagus. Itu pasti rezekinya juga nggak bagus. Betul sekali. Oke, terima kasih banyak Kak Thank Yosef. you, Udah thank ngasih you. Kalau thank pamannya you. si Iya. teman aku ini, dia pamannya nanti pacarnya yang dari Australia, bantuin ya kalau ketengkong. Iya. 3 tahun lagi masih boleh kok. Oh iya benar. Oke guys, terima kasih TBL manja. Iya. Besok kita akan datang lagi TBL berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Jangan lupa di subscribe, Yo. komen, dan hidupin share-nya. Iya, Bye-bye. bye.